Jin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Lantas siapakah kaum Rum yang dimaksud tersebut? Adapun Rum yang dimaksud adalah dalam hadis adalah Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Dahulu setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Tsar Rusia. Tsar adalah kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantin beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung ortodok timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moskow. Ia telah menikah saudara Andrea Sofia Paleologi, cucunya Ivan keempat,
dan akan menjadi Tsar Rusia yang pertama. Tsar adalah istilah yang dulu digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskow adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah kekaisaran Rum tersebut yang tetap hidup hingga meletusnya revolusi Rusia di tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi, setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia yang bersifat modern seperti sekarang ini. Maka jelaslah bahwa Rum yang dijelaskan dalam hadis ini adalah Rusia saat ini. Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Dajjal, namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Namun pada masa Al-Mahdi nanti, Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum muslim, sedangkan Iran akan bersekutu dengan Zionis Dajjal. Seperti hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kelak kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan yang aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah saat itu seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh hingga meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rum berkhianat dan berkumpul mereka untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Sementara itu, tentang perdamaian dengan kaum Rum pada masa Al-Mahdi dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abi Umamah yang berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Hiraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai yang disebutkan pada hari itu dari orang Islam?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ahmadi adalah keturunan anak cucuku. Dia saat itu akan berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanannya terdapat tahil alat hitam, dan dia memakai 2 jubah. Katuannya bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik." Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nantinya perang Malhamah Al-Kubra akan berpusat di Syam yang kini berubah nama menjadi Suriah. Seperti diketahui, Suriah saat kemarin sedang terjadi perang besar yang belum lama terjadi, yang menyebabkan banyak kaum muslim mengungsi ke berbagai negara dan menderita berkepanjangan. Sungguh bangsa Rum benar-benar akan memasuki Syam atau Suriah selama 40 hari dan tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Aman. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin lah yang akan menaklukkan Turki tanpa peperangan. Dan setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Yang kedua adalah perang Armageddon. Setelah berhasil memenangkan perang Malhamah Al-Kubra, maka hal ini menjadi awal peperangan puncak, yaitu perang melawan Laknatullah Dajjal. Perang besar ini disebut dengan perang Armageddon yang berpusat di Bukit Armageddon, Palestina. Perang ini dalam hadis Rasulullah SAW
disebutkan juga dengan perang Gog-Magog yang artinya Yajud dan Majud. Sebenarnya istilah Armageddon berasal dari bahasa Yunani dan oleh kalangan orang barat sebagai dalam pembahasan tentang hari akhir dunia, sementara dalam beberapa manuskrip yang tersimpan di Timur Tengah, Islam menyebutnya dengan istilah Al-Majidun atau kemuliaan, yaitu perang kemuliaan. Perang Mahadasyat ini berjalan dalam jangka waktu yang sangat panjang sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Nantinya dunia akan terbagi menjadi dua poros kekuatan, yakni kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru hara yang tercipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan, yakni dengan datangnya dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin dan menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal saat itu beserta seluruh orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Saat itu diterangkan sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon dan 2/3 dari mereka akan musnah. Sedangkan dalam kitab Zakia disebutkan hal tersebut akan berlangsung selama 7 bulan sehingga rumah orang Israel berhasil mengubur mereka sendiri, yaitu orang-orang yang terbunuh sebelum akhirnya bumi akan dibersihkan. Benarkah Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tentang akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina masih menjadi sorotan sampai dengan hari ini. Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah tentara Muslim Chechnya yang ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Perlu diketahui, negara Chechnya sendiri memiliki 95% penduduk Muslim. Melihat dari fenomena ini, lantas banyak yang mengaitkan dengan peristiwa akhir zaman menurut ajaran agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib serta berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh hingga meninggal. Pada waktu tersebut, orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Menurut beberapa pakar dan ahli eskatologi, hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Katsir dalam sebuah kitab. Hadis ini menjelaskan seolah umat Muslim dan bangsa Rum itu suatu saat akan melakukan sebuah perjanjian damai yang mana tujuannya untuk memerangi suatu musuh. Dari sini banyak orang yang berpendapat bahwa Rusia saat ini adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis tersebut. Namun, benarkah demikian? Beberapa pakar eskatologi Muslim mengatakan istilah Rum dalam bangsa Arab sudah dikenal sejak abad keempat Masehi dan tertulis di prasasti Namara. Adapun istilah Rum di sini juga sesuai dengan Rum dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Ar-Rum, yakni sama-sama dipahami sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur ini terkenal pula dengan Kekaisaran Bizantium yang saat ini menjadi kawasan Turki usai ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Setelah ditaklukkan, Bizantium tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia, berarti
tanah Romawi secara geografis maksudnya. Istilah Rom juga sangat lekat dengan konteks geografi dan politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut di awal tadi agak menjadi kontradiksi kalau merujuk ke kondisi yang sekarang. Mengapa demikian? Karena dalam hadis yang dijelaskan di awal disebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rom. Bangsa yang dimaksud adalah kaum non-muslim. Bangsa tersebut sudah punah. Lalu, jika merujuk pada geografi saat ini pun, wilayah tersebut sudah ditempati umat Islam. Lantas, Rom tidak hanya mengacu pada konteks geografis maupun politik semata, namun juga sebagai konteks agama. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa bangsa Rom adalah penganut salibiyah. Jadi, di mana saja penganut gereja Ortodoks Timur, mereka ada di kawasan Balkan dan Rusia, yakni Belarus, Serbia, Ukraina, Rumania, dan juga Rusia. Inilah daftar negara-negara penganut gereja Ortodoks Timur dengan wewenang yang diakui secara politik mewakili bangsa Rom. Sekedar informasi tambahan, usai Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim, gereja Ortodoks Timur meminta agar didirikan pusat kekristenan. Kelak, mereka lantas memilih Moskow, Rusia, serta melakukan deklarasi menjadi Roma ketiga. Berdasarkan hal yang sudah dijabarkan tersebut tadi, memang ada kemungkinan Rusia adalah bangsa Rom yang dimaksud. Hal ini mengacu kepada politik dan agama pada negara tersebut. Namun, walau gimana pun, tetap saja menafsirkan sebuah hadis tidak bisa dengan semudah itu. Jadi, apakah bisa dipastikan 100% Rusia adalah bangsa Rom dalam hadis yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.